Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai presentasi ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yunita Rosadia dengan NPM 20230201000027 dari kelas Teknik Informatika B Angkatan ke-2023. Pada kesempatan kali ini, saya merasa sangat antusias untuk mempresentasikan 6 materi menarik yang berkaitan dengan dunia filsafat. Materi yang akan saya sampaikan meliputi: pertama, dasar-dasar filsafat sebagai pondasi untuk memahami apa itu filsafat. Kedua, hubungan filsafat, ilmu, dan agama yang akan mengupas kaitan mendalam antara ketiganya. Ketiga, sejarah awal perkembangan filsafat untuk melihat bagaimana filsafat berkembang dari masa ke masa. Keempat, filsafat sebagai induk ilmu pengetahuan yang menunjukkan peran besar filsafat dalam membangun ilmu pengetahuan. Kelima, mengenal filsafat klasik yang membawa kita ke pemikiran para filsuf terdahulu. Keenam, mengenal filsafat Islam yang akan menggali lebih dalam peran filsafat dalam konteks keislaman. Di akhir presentasi ini, saya juga akan menyampaikan kesimpulan dari seluruh materi yang telah dibahas sebagai rangkuman dari perjalanan kita memahami filsafat. Saya berharap presentasi ini tidak hanya memberikan pemahaman baru, tetapi juga menginspirasi kita semua untuk lebih mendalami dunia filsafat yang begitu luas dan menakjubkan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai dengan materi pertama. Materi pertama yaitu dasar-dasar filsafat. Pertama, definisi filsafat. Filsafat adalah ilmu yang menggali hakikat kehidupan, pengetahuan, dan kebenaran. Ia bukan sekadar bertanya, tetapi juga mencari makna di balik setiap jawaban. Dengan filsafat, kita diajak berpikir secara logis, kritis, dan terbuka terhadap segala kemungkinan. Bukan hanya untuk memahami dunia, tetapi juga untuk memahami diri kita sendiri. Nomor 2, ciri-ciri pemikiran filsafat. Pemikiran filsafat memiliki sejumlah ciri khas yang menjadikannya unik dan mendalam, di antaranya: 1. Universal. Pemikiran filsafat bersifat universal, artinya tidak terbatas pada satu sudut pandang. Filsafat mencoba melihat gambaran besar, menyatukan berbagai perspektif, dan memahami sesuatu secara menyeluruh. Kedua, radikal. Radikal dalam filsafat berarti menggali hingga ke akar persoalan. Filsafat tidak puas dengan jawaban yang dangkal. Ia mencari hakikat, inti terdalam dari setiap pertanyaan. Ketiga, spekulatif. Filsafat bersifat spekulatif karena lebih menekankan proses berpikir daripada jawaban akhir. Ia membuka ruang bagi imajinasi dan keberanian untuk bertanya hal-hal yang mungkin belum pernah terpikirkan. Keempat, sistematis. Terakhir, filsafat berpikir secara sistematis. Artinya, ide-ide yang dihasilkan diuraikan dan dirumuskan secara teratur sehingga logis dan mudah dipahami. Dasar-dasar filsafat nomor 3 adalah objek filsafat. Filsafat tidak hanya mempelajari apa yang ada di dunia ini, tetapi juga cara kita memandang dan memahaminya. Untuk itu, filsafat memiliki 2 objek utama yang menjadi fokus kajian. Pertama, objek material. Objek material adalah segala sesuatu yang ada di dunia ini, baik yang bersifat fisik seperti benda-benda yang kita lihat dan rasakan, maupun yang bersifat metafisik, seperti ide, nilai, dan konsep-konsep yang tidak tampak namun sangat mempengaruhi kehidupan kita. Kedua, objek formal. Objek formal adalah cara kita memandang dan mendekati objek material tersebut. Dalam filsafat, kita tidak hanya menerima apa yang ada, tetapi kita berpikir rasional dan reflektif, menganalisis dan mengeksplorasi makna yang terkandung di balik setiap objek. Terakhir, tujuan filsafat. Filsafat bukan hanya sebuah disiplin ilmu, melainkan panduan hidup. Dengan filsafat, kita diberi kesempatan untuk mengembangkan diri, memperdalam pemahaman, dan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan besar dalam hidup. Tujuan filsafat diantaranya: pertama, menjadi lebih berilmu dan terus mencari kebenaran. Filsafat membuka jalan bagi kita untuk terus belajar dan berkembang. Ia membantu kita untuk tidak pernah berhenti mencari kebenaran, untuk selalu bertanya dan menggali lebih dalam, karena dalam filsafat, pencarian itu adalah tujuan itu sendiri. Kedua, berpikir secara jernih, kritis, analitis, dan logis. Filsafat mengajarkan kita cara berpikir yang jernih dan terstruktur. Ia memupuk kemampuan berpikir kritis, menganalisis dengan tajam,
dan menggunakan logika untuk menyusun argumen yang kuat, kemampuan yang sangat penting dalam menghadapi tantangan kehidupan. Ketiga, memahami konsep dan argumen dengan lebih baik. Filsafat juga membantu kita memahami konsep-konsep yang mendalam dan argumen-argumen yang kompleks. Dengan demikian, kita bisa melihat sebuah masalah dari berbagai sudut pandang, menghargai keberagaman perspektif, dan menyelesaikan persoalan dengan cara yang lebih bijaksana. Materi kedua yaitu hubungan filsafat, ilmu, dan agama. Saya akan menguraikan bagaimana filsafat, ilmu, dan agama saling berhubungan, termasuk membahas perbedaan, persamaan, serta titik temu di antara ketiganya. Ketiga konsep ini merupakan pilar utama yang menopang pemahaman manusia tentang realitas, kehidupan, dan makna eksistensi. Melalui interaksi dan dialog di antara ketiganya, kita dapat membangun perspektif yang lebih holistik dalam menjawab berbagai pertanyaan mendasar tentang keberadaan dan tujuan hidup. Pertama, perbedaan filsafat, ilmu, dan agama. Filsafat adalah upaya manusia untuk memahami hakikat keberadaan, kebenaran, dan nilai melalui logika, refleksi, dan pemikiran rasional. Ilmu berfokus pada metode empiris, eksperimen, dan observasi untuk menjelaskan fenomena alam secara objektif dan sistematis. Agama didasarkan pada wahyu, keyakinan, dan doktrin yang memberikan panduan spiritual dan moral dalam kehidupan manusia. Perbedaan ini menunjukkan bahwa setiap bidang memiliki pendekatan unik dalam mencari kebenaran. Kedua, persamaan filsafat, ilmu, dan agama. Meski berbeda dalam metode, ketiganya memiliki tujuan yang sama, yaitu mencari kebenaran dan memberikan pemahaman mendalam tentang realitas, menjawab pertanyaan mendasar tentang kehidupan, manusia, dan alam semesta. Dengan kata lain, filsafat, ilmu, dan agama sama-sama ingin memberi makna bagi keberadaan manusia. Ketiga, titik singgung filsafat, ilmu, dan agama. Ada momen di mana ketiga bidang ini bertemu di antaranya. Filsafat dan agama bersinggungan dalam pembahasan etika dan makna hidup. Filsafat dan ilmu bertemu dalam penerapan logika dan metode analitis. Ilmu dan agama memiliki pertemuan dalam menjelaskan asal-usul dan tujuan alam semesta, meskipun pendekatannya berbeda. Titik singgung ini membuktikan bahwa ketiganya tidak saling bertentangan, melainkan saling melengkapi dalam upaya memahami kehidupan. Materi 3 adalah sejarah awal perkembangan filsafat. Pertama, dari mitologi ke pemikiran filsafat. Pada awalnya, manusia menjelaskan dunia di sekitarnya melalui mitologi, yaitu kisah-kisah tentang dewa-dewa yang memiliki kekuatan luar biasa. Namun, perubahan besar terjadi di Yunani kuno, di mana pemikir-pemikir mulai meninggalkan cara berpikir mitos dan beralih pada cara berpikir rasional. Mereka mulai menggunakan akal dan logika untuk memahami fenomena alam dan mencari kebenaran yang lebih mendalam. Sebagai contoh, Thales, salah satu filsuf pertama, berpendapat bahwa air adalah asal-usul dari segala sesuatu. Inilah titik awal filsafat, peralihan dari mitos menuju pemikiran rasional. Kedua, pemikiran-pemikiran filsafat prasokratis. Para filsuf prasokratis memiliki gagasan-gagasan unik yang mencoba menjelaskan realitas. Pertama, Thales menyatakan bahwa air adalah elemen dasar dari segala sesuatu. Kedua, Anaximander mengenalkan konsep apeiron atau yang tak terbatas sebagai prinsip dasar alam semesta. Ketiga, Heraklitus menekankan bahwa perubahan adalah sifat dasar dunia dengan semboyan semuanya mengalir dan api sebagai elemen utama. Keempat, Parmenides berpendapat bahwa realitas bersifat tetap dan perubahan hanyalah sebuah ilusi. Kelima, Empedokles mengajukan teori bahwa 4 unsur dasar air, tanah, udara, api adalah pembentuk segala sesuatu. Keenam, Demokritus memperkenalkan teori atom, bahwa semua benda tersusun dari partikel kecil yang tak dapat dibagi. Materi keempat, filsafat sebagai induk ilmu pengetahuan. Pertama, proses munculnya ilmu dari filsafat. Filsafat adalah titik awal dari semua ilmu pengetahuan, tempat segala pertanyaan mendasar tentang hakikat realitas, kebenaran, dan eksistensi pertama kali muncul. Melalui renungan yang mendalam, filsafat menciptakan landasan intelektual bagi pengembangan ilmu. Seiring waktu,
Manusia merasa perlu mendapatkan jawaban yang lebih terukur dan dapat dibuktikan secara nyata. Dari kebutuhan ini, ilmu pengetahuan lahir sebagai cabang-cabang spesifik yang fokus pada penelitian empiris dan eksperimen. Pada awalnya, manusia bertanya, apa itu realitas? Apa yang benar? Mengapa kita ada? Pertanyaan-pertanyaan ini adalah inti dari filsafat. Namun, ketika peradaban berkembang dan pemikiran mulai membutuhkan bukti konkret, filsafat membuka jalan bagi ilmu pengetahuan untuk tumbuh. Sebagai contoh, pertanyaan filosofis tentang alam semesta melahirkan astronomi, fisika, dan biologi. Dengan demikian, ilmu pengetahuan dapat dipahami sebagai hasil evolusi filsafat yang menghususkan diri pada aspek-aspek tertentu dengan pendekatan yang lebih sistematis dan terukur. Filsafat tidak hanya menjadi induk ilmu pengetahuan, tetapi juga menyediakan kerangka berpikir yang memungkinkan ilmu untuk berkembang, menjawab pertanyaan-pertanyaan besar umat manusia, dan terus mendorong batas-batas pemahaman kita tentang dunia. Kedua, perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan mengalami percepatan luar biasa dengan diterapkannya metode ilmiah pada abad ke-16 dan ke-17. Masa ini, yang dikenal sebagai revolusi ilmiah, menjadi titik balik besar dalam sejarah pemikiran manusia. Tokoh-tokoh seperti Galileo Galilei dan Isaac Newton memainkan peran penting dalam menjembatani filsafat dan sains. Galileo mengembangkan metode observasi sistematis yang menjadi dasar penelitian ilmiah modern. Sementara Newton memperkenalkan hukum-hukum fisika yang menggambarkan alam semesta dengan cara yang dapat diprediksi dan terukur. Dengan metode ilmiah, ilmu pengetahuan tidak lagi sekadar spekulasi, tetapi menjadi lebih terstruktur dan berbasis bukti. Revolusi ilmiah ini membuka jalan bagi kemajuan di berbagai bidang, seperti fisika dengan penemuan hukum gravitasi, biologi dengan pemahaman tentang evolusi, dan kimia dengan identifikasi unsur-unsur dasar kehidupan. Perkembangan ini tidak hanya mengubah cara manusia memahami dunia, tetapi juga memberikan dampak yang mendalam bagi kehidupan sehari-hari yang terus dirasakan hingga saat ini. Ilmu pengetahuan yang lahir dari filsafat telah tumbuh menjadi kekuatan utama dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar manusia dan menghadirkan solusi nyata untuk tantangan-tantangan dunia. Materi kelima adalah mengenal filsafat klasik. Pertama, pengertian filsafat klasik. Filsafat klasik merujuk pada pemikiran filsafat yang berkembang pada era Yunani kuno, tepatnya dari abad ke-6 sebelum Masehi hingga abad ke-3 sebelum Masehi. Moralitas, pengetahuan, dan hakikat alam semesta. Pemikiran-pemikiran ini menjadi fondasi bagi berbagai disiplin ilmu modern dan terus relevan hingga saat ini. Kedua, pokok-pokok pemikiran para filsuf klasik. Pertama, Sokrates. Metode dialektika. Sokrates menekankan pentingnya bertanya dan berdiskusi dialektika sebagai cara untuk menemukan kebenaran. Kenalilah dirimu sendiri. Ia percaya bahwa pengenalan terhadap diri sendiri adalah langkah awal menuju kebijaksanaan, kebajikan, dan penguasaan diri. Sokrates menekankan pentingnya hidup dengan kebajikan melalui pengendalian diri dan pencarian kebenaran moral. Kedua, Plato. Dunia ide. Plato memperkenalkan konsep bahwa dunia ide atau dunia abstrak lebih nyata daripada dunia material yang kita lihat sehari-hari. Teori negara ideal. Dalam karyanya Republik, Plato menggambarkan sebuah negara ideal yang dipimpin oleh filsuf bijak sebagai pemimpin tertinggi. Konsep jiwa. Plato percaya bahwa jiwa manusia bersifat abadi dan terpisah dari tubuh. Jiwa terdiri dari 3 bagian: rasional, emosional, dan hasrat. Ketiga, Aristoteles. Pengamatan dan logika. Berbeda dari gurunya, Plato, Aristoteles menekankan pentingnya pengamatan langsung dan logika dalam memahami dunia. Tujuan hidup telos. Segala sesuatu di alam semesta memiliki tujuan tertentu. Ia memperkenalkan gagasan tentang hierarki kehidupan di alam. Ketika kebajikan golden mean. Dalam etika, Aristoteles menekankan pentingnya keseimbangan atau jalan tengah golden mean dalam mencapai kehidupan yang baik dan bahagia. Materi ke-6 adalah mengenal filsafat Islam. Pertama, pengertian filsafat Islam. Filsafat Islam adalah cabang pemikiran yang memadukan rasionalitas dan spiritualitas dalam tradisi Islam. Ia bertujuan untuk memahami realitas, eksistensi, dan nilai-nilai moral berdasarkan ajaran agama Islam.
wahyu Al-Quran, dan hadis Nabi. Melalui filsafat Islam, manusia diajak untuk merenungkan hakikat Tuhan, alam semesta, dan peran manusia dalam kehidupan. Kedua, faktor-faktor kemunculan filsafat Islam. Pertama, pengaruh kebudayaan Yunani dan Persia. Tradisi pemikiran Yunani, seperti logika dan filsafat Aristoteles, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh para intelektual Muslim, yang kemudian diselaraskan dengan ajaran Islam. Kedua, kebutuhan akan jawaban filosofis. Filsafat Islam muncul sebagai respons atas pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang alam semesta, Tuhan, dan makna hidup, dengan tetap berlandaskan nilai-nilai Islam. Ketiga, peradaban Islam yang maju. Zaman keemasan Islam menjadi lahan subur bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat. Ketiga, objek kajian filsafat Islam. Tuhan Allah, hakikat, sifat-sifat, dan keesaannya. Alam semesta, penciptaannya, keteraturannya, dan hubungannya dengan Tuhan. Manusia, peran, tujuan hidup, dan hubungannya dengan Tuhan serta alam. Konsep keadilan dan kebahagiaan, penekanan pada pentingnya etika, keadilan, dan bagaimana manusia dapat mencapai kebahagiaan sejati. Keempat, pemikiran para filsuf Muslim tentang penciptaan alam. Al-Farabi, alam semesta adalah sistem yang teratur dan rasional, diciptakan oleh Tuhan melalui prinsip sebab akibat. Ia juga menghubungkan keteraturan alam dengan pencapaian kebahagiaan intelektual dan spiritual. Ibn Sina Avicenna menekankan bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Bijaksana, dengan hukum-hukum yang dapat dipahami melalui akal. Al-Ghazali mengintegrasikan filsafat dan tasawuf dengan menegaskan bahwa penciptaan alam merupakan manifestasi dari kehendak dan cinta Tuhan. Al-Ghazali juga mengkritik beberapa pemikiran filsafat Yunani yang dianggap bertentangan dengan Islam. Terakhir, penciptaan alam dipahami sebagai wujud nyata dari kehendak dan kebijaksanaan Tuhan. Dalam pandangan filsuf Muslim, alam semesta bukanlah hasil kebetulan, melainkan sebuah karya agung yang mencerminkan sifat-sifat ilahi, seperti kekuasaan, kasih sayang, dan keteraturan. Tuhan menciptakan alam dengan tujuan tertentu, yakni untuk menjadi sarana bagi manusia mengenalnya dan menjalani kehidupan dengan harmoni. Kehendak Tuhan tercermin dalam keberadaan alam yang diciptakan dari ketiadaan ke Yesho ex nihilo, sedangkan kebijaksanaannya terlihat dalam keteraturan hukum alam yang bisa dipahami melalui akal. Dengan demikian, penciptaan alam tidak hanya menjadi tanda keberadaan Tuhan, tetapi juga panggilan bagi manusia untuk merenung dan mencari hikmah di baliknya. Terakhir, kesimpulan. Filsafat adalah ilmu yang bertujuan mencari hakikat kehidupan, kebenaran, dan pengetahuan melalui logika dan pemikiran kritis, dengan ciri-ciri yang universal, radikal, spekulatif, dan sistematis. Filsafat mencakup objek material segala yang ada dan formal pendekatan reflektif terhadap kenyataan. Tujuan utamanya adalah mengembangkan kemampuan berpikir secara mendalam, logis, dan analitis untuk memahami realitas, nilai, dan makna hidup, sehingga dapat memberikan pandangan yang lebih luas dan mendalam tentang kehidupan manusia. Filsafat memiliki hubungan yang erat dengan ilmu pengetahuan dan agama. Meskipun pendekatannya berbeda, filsafat bertumpu pada logika dan pemikiran reflektif. Ilmu pengetahuan bersandar pada metode empiris dan observasi, sedangkan agama berlandaskan wahyu dan keyakinan. Meskipun berbeda, ketiganya saling melengkapi dalam usaha mencari kebenaran yang menyeluruh, baik secara rasional, empiris, maupun spiritual. Dari filsafat, ilmu pengetahuan modern kemudian lahir melalui pengembangan metode empiris dan eksperimen yang terstruktur. Dalam tradisi Islam, filsafat mengalami perkembangan yang signifikan untuk menjelaskan hubungan antara Tuhan, alam, dan manusia. Dipengaruhi oleh pemikiran Yunani kuno, filsafat Islam mengintegrasikan prinsip-prinsip filsafat dengan ajaran Islam, menjadikannya sarana untuk memahami ciptaan Tuhan, nilai kehidupan, dan tujuan eksistensi manusia. Filsafat dalam Islam tidak hanya berfungsi sebagai alat intelektual, tetapi juga sebagai cara mendekatkan diri kepada Tuhan melalui pemahaman yang mendalam terhadap alam semesta dan kehidupan. Dengan demikian, filsafat menjadi disiplin ilmu yang memiliki peran penting dalam membentuk pola pikir yang kritis, rasional, dan menyeluruh.
tidak hanya menjadi dasar bagi pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai pemandu untuk mencapai kebijaksanaan dan memahami makna terdalam dari keberadaan manusia.